Ya, kita akan mendiskusikan mengenai pusat massa atau center of mass ya. Nah, pada dasarnya pusat massa itu apa sih? Nah, pusat massa itu sebenarnya adalah titik ya. Titik pada suatu partikel atau benda. Nah, titik yang seperti apa? Itu titik yang bergerak di mana titik tersebut merupakan titik di mana semua massa sistem atau massa benda itu terkonsentrasi di titik tersebut. Dan yang kedua, semua gaya diterapkan di titik tersebut. Jadi sebenarnya ketika kita ngomong pusat massa itu sebenarnya adalah titik di mana massa benda terkonsentrasi di titik tersebut ya, di tempat itu, dan semua gaya itu diterapkan di titik tersebut ya. Oke. Contoh ya, ini misalkan ada sebuah tongkat pemukul baseball ya, di mana di sini dia memiliki pusat massa ya, di sini titik ini. Kemudian tongkat baseball ini dilempar ya ke atas ya. Nah, kalau kita memperhatikan pusat massanya, maka pusat massa ini ya bergerak ya, titik pusat massa ini bergerak membentuk lintasan parabola seperti itu ya. Nah, kemudian juga misalkan kita amati pada proses hammer atau palu ya, di mana di sini adalah pusat massanya, kemudian palu ini dilempar, maka palu ini akan berputar melayang di udara ya. Dan kalau kita perhatikan pusat massanya juga membentuk lintasan parabola. Nah, jadi pertanyaan, kenapa sih kita mengamati pusat massa ya atau CM ini? Nah, karena dengan mengetahui letak uh, pusat massa ya atau center of mass yang disingkat dengan CM, kita dapat memprediksi gerakan yang mungkin terjadi. Kok nggak titik yang lain? Kenapa pusat massa? Nah, kita lihat. Karena kalau di sini kita lihat titik pusat massa ya pada kasus tongkat pemukul baseball dan hammer atau palu, di sini gerakan titik pusat massanya kalau kita amati itu membentuk lintasan parabola sehingga mudah untuk diamati. Nah, sementara titik lain itu mengikuti lintasan yang lebih rumit. Dalam hal ini adalah titik lain selain pusat massa. Coba kita lihat titik ujung ini ya pada tongkat pemukul baseball. Kalau kita lihat pergerakannya dari sini ke sini ke sini ke sini dan ke sini ya, ini akan membentuk lintasan yang lebih rumit ya. Apalagi pada kasus hammer ya, misalkan titik ujung ini, maka kita akan lihat lintasannya akan membentuk seperti ini. Dari sini ke sini ke sini, kemudian ke sini, kemudian naik lagi ke sini, naik lagi, lalu turun, naik lagi ya. Jadi malah rumit, tidak membentuk sesuatu pola yang teratur ya. Malah bisa dikatakan tidak karu-karuan. Nah, tapi kalau kita mengamati pusat massa, maka dia akan membentuk lintasan parabola sehingga lebih mudah untuk kita amati. Nah, kalau kita lebih mudah amati, maka kita bisa dengan mudah untuk memprediksi gerakan yang mungkin terjadi. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mengamati pusat massa dari suatu benda yang bergerak seperti itu. Nah, kita akan membahas dulu mengenai pusat massa dari sistem partikel. Sistem partikel ini apa sih? Sistem partikel itu adalah sebuah sistem yang terdiri dari sejumlah partikel bermassa ya, seperti itu. Nah, misalkan di sini ya ada sebuah ilustrasi di mana ada dua buah partikel dengan massa yang berbeda, kemudian dihubungkan dengan tali ya, seperti ini. Nah, di sini ada ada tiga ya, ada tiga keadaan yang berbeda. Nah, di keadaan yang pertama ya, percobaan pertama, ini gaya bekerja pada titik yang lebih dekat dengan massa yang lebih kecil. Nah, ketika gaya ini diterapkan pada titik ini, maka uh, sistem ini cenderung bergerak akan berotasi berlawanan dengan arah jarum jam ya. Kita lihat jika di sini ditarik ya dengan gaya ini, maka dia akan cenderung berotasi berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, di keadaan kedua, uh, gaya diterapkan pada titik yang lebih dekat ya, cenderung lebih dekat dengan massa yang lebih besar. Maka apa yang terjadi? Ketika gaya ini di sini titik ini ditarik dengan gaya ya, maka sistem ini akan bergerak searah dengan jarum jam seperti itu. Nah, yang ketiga, apabila gaya diterapkan di pusat massa, maka apa yang terjadi? Maka tidak terjadi rotasi. Yang ada sistem ini bergerak searah dengan arah gaya seperti itu. Nah, jika gaya diterapkan pada pusat massa atau CM, maka sistem akan bergerak searah dengan gaya tanpa berotasi seperti itu.
Nah, ini adalah contoh dari pusat massa sistem partikel ya. Kita ketahui bahwa setiap partikel itu memiliki pusat massa. Nah, pusat massa sistem partikel itu sebenarnya rata-rata dari pusat massa semua partikel dalam sistem. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan bahwa sistem partikel itu terdiri dari sejumlah partikel, bisa 2 atau sampai n partikel. Nah, setiap partikel ini memiliki pusat massa. Nah, ketika ditanya sistem, berarti kita sebenarnya sedang menghitung rata-rata dari pusat massa partikel-partikel ini ya. Jadi ketika ditanya pusat massa sistem, berarti kita sebenarnya sedang menghitung rata-rata dari pusat massa masing-masing partikel di dalam sistem tersebut. Nah, misalkan ini ya, ini adalah contoh suatu sistem partikel yang terdiri dari 2 partikel ya, di mana massa 1 memiliki benda 1, partikel 1 itu memiliki massa ya M1 dan memiliki pusat massa X1 ya. Ini merupakan titik 0 ya, titik acuan. Sementara ini adalah benda 2 yang memiliki massa 2 dan memiliki pusat massa sejauh X2. Nah, kalau sebenarnya kita lihat ya, kita ditanya berapa pusat massa dari sistem ini, sebenarnya adalah rata-ratanya. Nah, kalau ini adalah pusat massa 1 di sini dan pusat massa 2 di sini ya, maka pusat massa sistem itu adalah di tengah-tengahnya ya, seperti itu di antara kedua benda ini. Maka sebenarnya kita bisa menghitung pusat massa dalam hal ini di sumbu X ya, karena ini satu dimensi, maka kita bisa menghitung pusat massanya adalah rata-rata, di mana sama dengan M1 dikali X1 ditambah M2 kali X2 per M1 tambah M2, seperti itu. Nah, untuk sistem yang terdiri dari sejumlah n partikel ya, misalkan lebih dari 2, yaitu misalkan seperti ini, maka kita bisa menghitung pusat massa di sumbu X ya, itu sama dengan M1 kali X1 tambah M2 kali X2 sampai Mn kali Xn per M1 ditambah M2 sampai dengan Mn. Maka kita bisa menghitung X dari pusat massa dalam arah X ialah ini sigma Mi Xi per sigma Mi. Nah, ini dalam arah sumbu X ya, jika satu dimensi seperti ini. Nah, jika sistem berada dalam ruang 3 dimensi, yaitu ada komponen X, Y, dan Z, maka kita harus menghitung ketiganya. Jika dengan menerapkan perhitungan yang sama pada sumbu X, maka kita akan bisa menghitung pusat massa pada sumbu Y, yaitu sigma MIYI per massa total, sementara ZCM adalah sigma MIZI per massa total. Jadi kita menghitung rata-rata masing-masing komponen X, Y, dan Z. Nah, jadi kalau demikian, kalau kita punya komponen pusat massa di sumbu X, di sumbu Y, dan di sumbu Z, sebenarnya kita bisa menuliskannya dalam vektor ya, vektor yaitu dalam komponen I, J, K. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung pusat massa dari vektor ini ya, dengan membagikannya dengan massa total ya, dari rumus ini ya. XCM kita turunkan sehingga kita bisa menghitung vektor dari pusat massa, yaitu sigma Mi Ri per M total. Dengan demikian pusat massa bisa dinyatakan dalam komponen vektor ya, komponen Xii, YIJ, dan ZIK, seperti itu. Nah, sekarang pusat massa pada benda padat. Nah, misalkan di sini ada sebuah benda padat ya, yang bentuknya tidak beraturan seperti ini, berada di dalam ruang 3 dimensi. Nah, sebenarnya benda padat ini atau benda tegar ini terdiri dari elemen-elemen massa yang kecil ini ya. Jadi bisa kita bagi ya, benda padat ini yang punya ukuran dimensi seperti ini, kita bagi menjadi elemen-elemen seperti ini ya. Nah, jadi sebenarnya benda padat itu ya, kalau kita setelah bagi menjadi elemen-elemen massa kecil seperti ini, sebenarnya adalah jumlah dari elemen-elemen ini, sehingga kita bisa menghitung pusat massa total dari benda padat ini sebenarnya adalah pusat massa dari elemen-elemen ini ya. Maka di sini
pusat massa dari benda tegar itu sama dengan sigma XI delta MI per M total, seperti itu. Jadi sebenarnya pusat massa benda padat itu dapat dipandang sebagai distribusi dari elemen massa, atau pusat massa benda padat itu sebenarnya adalah jumlah atau rata-rata dari pusat massa masing-masing elemen di benda padat ini, seperti itu. Nah, dengan demikian, kalau kita menghitung pusat massa dari dalam sumbu X, maka sebenarnya kita menghitung limit delta M mendekati 0, karena elemen ini sangat kecil sehingga delta M ini mendekati 0, di mana sigma XI delta MI per M, maka kita bisa menghitung dengan menggunakan integral, di mana sama dengan 1 per M integral dari X dm, seperti itu. Nah, karena dalam ruangan 3 dimensi dengan cara yang sama, maka kita juga bisa menghitung pusat massa dalam arah sumbu Y ya, dan arah sumbu Z, seperti itu. Maka kita punya komponen X, komponen Y, dan komponen Z, maka kita bisa menuliskan vektor pusat massa itu dalam komponen vektor, di mana RCM atau pusat massa sama dengan 1 per M integral dari R dm ya, seperti itu. Oke, kita akan masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, misalkan di sini sebuah sistem terdiri dari 3 partikel, di mana M1 sama dengan M2, yaitu sebesar 1 kg, dan M3 sama dengan 2 kg. Nah, sistem bergerak pada Z0 dan pada bidang XY seperti pada gambar ya, seperti gambar ini. Nah, pertanyaannya, tentukan letak pusat massa dari sistem tersebut. Jadi ini adalah sebuah sistem ya dalam bidang XYZ, di mana Z-nya 0 ya, sehingga ini seperti dalam bidang dua dimensi ya, XY, di mana sistem ini terdiri dari 3 partikel M1, M2, dan M3, yang dimana masing-masing memiliki pusat massa. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, yang pertama kita harus mencari XCM dan YCM. Kenapa? Karena dia terletak pada bidang 2 dimensi ya, dalam hal ini pada bidang XY, sehingga pusat massanya itu tentu dalam arah X dan juga ada dalam arah Y, seperti itu. Nah, sebelum kita menghitung, kita harus mengetahui massa dan posisi pusat massa dari masing-masing partikel. Karena ini dalam 2 dimensi, maka pusat massanya itu dinyatakan dalam X, Y, seperti itu. Ya, tadi masanya sudah diketahui di soal, dan sekarang kita mengidentifikasi dulu berapa di mana posisi pusat massa masing-masing partikel. Nah, misalkan benda satu kita lihat di sini di X ya, dia X-nya sama dengan 1 ya, di sini pusat massanya, dan Y-nya sama dengan 0 ya. Seperti itu. Jadi kita dapat X1 sama dengan 1 dan Y1 sama dengan 0 ya, di mana ini dalam meter ya. Kemudian benda 2, X-nya ya, dia sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 0. Jadi X2 sama dengan 2, Y2 sama dengan 0. Nah, sementara pada benda ketiga, pada M3, kita lihat X-nya ada di X sama dengan 0 dan Y-nya ada di 2. Sehingga kita bisa tulis X3 sama dengan 0 dan Y3 itu sama dengan 2, seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu masanya, sudah tahu masing-masing X dan Y masing-masing partikel ini ya, posisi pusat massanya, maka kita bisa menghitung pusat massa sistem di XCM dan YCM ya. Nah, kita menghitung dulu ya di sumbu X, di mana pusat massa sumbu X itu sama dengan sigma MI XI dibagi dengan massa total. Maka kita bisa jabarkan menjadi seperti ini, M1 kali X1 tambah M2 kali X2 tambah M3 kali X3 per total massa ya, M1 tambah M2 tambah M3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan angkanya, di mana massa 1 dikali X1 1, massa 1 kilo, X1 1 meter, ditambah massa 2 juga 1 kilo, dan X2-nya 2 meter, dan M3 2 kg, dan X3 sama dengan 0, di per massa total. Maka kita peroleh ini sama dengan 3 per 4, sehingga pusat massa pada sumbu X itu 0,75. Nah, kita sudah menemukan pusat massa pada sumbu X, dan sekarang pusat massa pada sumbu Y, di mana sigma MI
kali YI ya, per massa total. Dengan cara yang sama, M1 kali Y1 ditambah M2 kali Y2 tambah M3 kali Y3 per M1 tambah M2 tambah M3. Nah, dengan cara yang sama kita masukkan nilai massa dan Y yang sudah kita ketahui di sini. Maka setelah kita masukkan angka ke sini, ya, maka kita peroleh 4/4 sehingga pusat massa pada sumbu Y itu sama dengan 1 meter. Nah, kita punya XCM dan YCM. Maka pusat massa dari sistem ini kita bisa nyatakan dalam vektor ya. Vektor R ya. R pusat massa sama dengan X pusat massa I ditambah Y pusat massa J. Maka kita tinggal masukkan XCM-nya dan YCM-nya sehingga kita dapat vektor pusat massa itu sama dengan 0,75 I dan 1 J. Artinya pusat massa ini ke arah sumbu X itu 0,75 dan ke arah sumbu Y 1 meter ya. Dia ke arah sumbu X 0,75 meter, ke arah sumbu Y 1 meter. Maka kita bisa tuliskan komponen vektor ini seperti ini ya. Nah, jadi pusat massanya terletak di sini. Ini adalah pusat massa dari sistem ini, seperti itu. Oke. Nah, sekarang contoh soal kedua ya. Ini mengenai pusat massa pada benda padat. Sekarang soalnya seperti ini. Tunjukkan bahwa pusat massa batang yang bermassa M dan panjang L terletak di tengah-tengah ya, di antara kedua ujung dengan asumsi massa batang persatuan panjangnya terdistribusi secara merata ya. Artinya batang tersebut massanya homogen, tidak ada yang lebih tebal di ujung-ujung tertentu, tapi semua massa terdistribusi secara merata. Nah, kita disuruh tunjukkan bahwa pusat massa tersebut berada di tengah-tengah batang seperti itu. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Nah, karena ini dimensi panjang, nah kita harus tahu dimensi panjang berarti satu dimensi. Maka pusat massa ke arah Y dan Z ya itu sama dengan 0. Jadi ini satu dimensi. Nah, teman-teman dulu pernah belajar mengenai densitas ya. Kalau densitas itu adalah massa persatuan volume atau kerapatan. Nah, karena ini satu dimensi, benda satu dimensi juga mempunyai kerapatan, tapi kerapatannya adalah massa persatuan panjang seperti itu. Nah, ini adalah batangnya ya. Ini adalah titik acuan dan ini titik ujungnya, ini ujung di sini dan ini ujung yang sebelah sini. Ini adalah titik acuannya, di mana panjang batang ini adalah sepanjang L ya. Seperti yang kita dijelaskan sebelumnya bahwa batang yang panjangnya L ini sebenarnya adalah kumpulan dari elemen-elemen ya, elemen-elemen panjang, di mana elemen panjang ini juga memiliki massa. Elemen panjangnya dx, kemudian dm elemen massanya seperti itu ya. Jadi ini kalau elemen-elemen yang dijumlahkan maka jadilah batang seperti itu. Jadi batang ini kita cacah menjadi elemen-elemen seperti ini. Nah, dari sini ya, kalau di sini lambda sama dengan M per L, maka kita bisa tulis juga lambda sebenarnya adalah dm per dx ya, karena M ini adalah penjumlahan dari elemen-elemen massa dan L ini adalah penjumlahan dari elemen panjang dx ini. Sehingga kita bisa tulis dm sama dengan lambda kali dx. Nah, untuk membuktikan ini, untuk menghitung pusat massa dari batang ini, maka kita menggunakan persamaan tadi, di mana vektor pusat massa itu sama dengan 1 per M integral dari R terhadap dm. Nah, karena ini R ini kan berarti mengandung komponen X, Y, dan Z. Nah, karena dia hanya satu dimensi pada sumbu X, maka kita bisa menghitung cukup pada X-nya saja, di mana X pusat massa sama dengan 1 per M integral dari X dm. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan dm sama dengan lambda kali dx. Seperti ini. Dengan mengintegralkan elemen itu mulai dari sini, titik 0 sampai ke L ya. Jadi, ini menjadi batas integral, di mana karena 1 per M ini konstanta, kita pindahkan dia berada di depan. Kita letakkan di depan, dan ini integral dari 0 sampai L, X lambda dx. Lambda ini adalah konstanta ya. Nah, dengan demikian kita bisa mengintegralkan X ya, integral X dx, maka menjadi X kuadrat
per 2 dari 0 sampai L. Dengan demikian kita masukkan L dan 0 ke dalam ini, maka akan menjadi lambda L kuadrat per 2M. Nah, dengan demikian kita bisa masukkan lambda apa? Lambda adalah M per L. Kemudian kita masukkan ya, lambda adalah M per L, sehingga M dan ini saling coret ya, saling meniadakan. Ini L kuadrat dibagi L, L. Sehingga pusat masanya ialah sama dengan L per 2. Jadi terbukti bahwa pada batang yang homogen ini, pusat masanya ada di tengah-tengah ya, yaitu L per 2. Seperti ini. Oke, itu mengenai pusat massa.